dosa, kata Rasulullah SAW. Ya, ketika Rasulullah menyampaikan sebuah ayat di sebuah peristiwa, ketika itu Rasulullah menyampaikan surat Thaha ayat 124, Rasulullah mengatakan, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Ketika seseorang itu berpaling dari petunjuk Allah, dia nggak mau takwa, dia nggak mau berbuat baik, dia nggak mau ibadah kepada Allah, maka akan Allah sempitkan kehidupannya, akan Allah berikan kesusahan, akan Allah berikan kesulitan. Kesulitan itu semakin mengekang dirinya, ke kanan salah, ke kiri salah, ke depan salah, ke belakang salah. Karena dia jauh daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala, gelap hidupnya. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Ma'isyatan dhanka, diberikan kesempitan oleh Allah. Maka ini sangat mengerikan teman-teman sekalian, ketika kita tidak mau taat sama Allah, tidak mau takwa sama Allah, kita memilih jalan fujur, maka kita akan susah, kita akan sulit. Ya. Ketika di dunia Allah Subhanahu wa taala memberikan dua jalan. Wahadainahun najdain. Saya ilhamkan kepada kalian dua jalan. Yang pertama, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jalan fujur, jalan dosa, jalan keburukan. Kemudian wa taqwaha, jalan takwa, jalan kebaikan. Kita tadi sudah bahas bahwa takwa itu membuka jalan kehidupan, membuka jalan ketenangan, membuka jalan kebahagiaan. Banyak hal-hal yang akan kita dapatkan ketika kita takwa misalnya tadi. Kemudian yang kedua, wa fujuraha, jalan dosa. Maka jalan dosa ini membuat kita sempit untuk menggapai jalan keluar itu. Maka semoga kita tidak termasuk orang-orang yang mengambil jalan fujur, tetapi kita termasuk orang-orang yang mencari jalan takwa. Maka ini sangat berkaitan dengan ketika seseorang itu hijrah, pengen hijrah, gue tuh harus mulai dari mana sih misalnya? Gue tuh harus kayak gimana sih? Gue tuh pengen menjadi lebih baik loh. Karena gue ngeliat teman-teman gue itu kayaknya ketika dia hijrah, yang satu ada yang semakin, kayaknya kok semakin susah gitu. Tapi yang satu semakin bahagia. Dia susah, dia di PHK dari pekerjaannya, tapi kok bahagia, hatinya tenang. Nah gue tuh pengen tahu kenapa sih orang itu bisa kayak gitu. Ternyata ketika seorang hijrah itu tadi dia memilih jalan takwa, dia memilih jalan kebahagiaan, tapi ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam surat Al-Ankabut, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun, kata Allah. Tidak dikatakan seorang itu beriman, kata Allah. Ya, tidak sempurna iman seseorang itu sampai dia benar-benar diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang-orang terdahulu itu diuji. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah ketika itu diceritakan sahabat-sahabat Rasulullah ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sampai mereka mengatakan kapan pertolongan Allah datang. Ya. Mereka udah hijrah, mereka udah mau taat sama Allah, mereka udah ngejalanin perintah Allah, mereka udah ngikutin Rasulullah SAW, ya udah memperbaiki dirinya. Tapi ketika itu Allah uji dengan kemelaratan, Allah uji dengan kesusahan, bahkan diusir oleh keluarganya. Ya. Kalau kita tahu kisahnya Mus'ab bin Umair, seorang pemuda yang bisa dikatakan stylish pada masanya. Beliau itu adalah pemuda yang bisa dikatakan cukup kaya, karena dia dilahirkan dari orang tua yang berada. Bahkan dikatakan ketika dia berjalan itu wangi badannya itu, wangi tubuhnya itu sampai ketika dia pergi masih ketinggalan tuh wanginya. Saking dia tuh memakai wangian yang terbaik pada masanya. Memakai pakaian terbaik, wangian terbaik, pokoknya stylish banget. Tapi ketika dia memutuskan untuk kembali ke Islam, berpindah ke Islam, berpindah kepada Rasulullah, dia diusir oleh keluarganya, dibenci oleh ibunya sendiri, bahkan disiksa, diambil segala fasilitasnya. Dia mengalami kesulitan, kemelaratan, ya. Tapi dia tidak merasa susah karena dia merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia bahagia ketika dia mengenal Islam, dia bahagia ketika dia mau beriman kepada Allah. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menguji orang-orang yang beriman itu, orang-orang yang hijrah itu. Dia sampai mengatakan mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu datang di surat Al-Baqarah itu. Tapi Allah mengatakan untuk menghibur orang-orang yang senantiasa beriman dan hijrah itu, inna nasrallahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Bahkan lebih dekat dari urat nadi kita. Hanya saja kita disuruh sabar oleh Allah. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Orang itu tidak akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di luar dari batas kemampuannya. Jadi ketika kita diuji oleh kesusahan, kita merasa tidak mampu, sebenarnya kita itu bohong. Sebenarnya kita itu
dusta di situ. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menguji seseorang di luar dari batas kemampuannya. Jadi pasti kita mampu, pasti kita bisa. Kalau si A misalnya diuji dengan kesusahan, si B belum tentu bisa menjalani ujian si A. Ya. Begitupun sebaliknya, karena setiap orang itu ada kadar ujiannya. Insya Allah ketika kita diuji, ketika kita hijrah, di situ ada ujian yang membuat kita tetap bisa semangat, tetap bisa survive pada masanya, pada posisi kita di hijrah itu.